Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dalam mata kuliah proyek konsultasi dengan mitra PT Deviota Jejaring Instrumen. Di sini kami akan memaparkan progres kami sejauh ini per tanggal 20 Maret 2025. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marco Hendrika Beniano dengan NIM 2301093. Saya Abdurrahman Arfudiman dengan NIM 2301102. Nama saya Faiz Bayarlangga dengan NIM 2311231. Nama saya Muhammad Alif Faris dengan NIM 2311174. Dan untuk progresnya sendiri, kami akan memaparkan pertama use case, kedua activity diagram, ketiga ada UM mockup, keempat ada ERD, kelima ada class diagram, keenam ada sequence diagram. Selanjutnya kita akan memaparkan juga Laravel dan database, jadi koneksi antar database. Itu juga ada dokumen teknis, progres sedikit tentang dokumen teknis, dan juga mengenai PKS yang akan disampaikan di akhir. Oke, mungkin kita bisa langsung aja masuk ke use case dan activity diagram. Baik, yang pertama ada use case dan activity diagram ya. Baik, ini adalah tampilan untuk use case dari proyek kita. Di sini ada dua aktor ya, ada admin dan juga mahasiswa. Di admin ini bisa melakukan aktivitas login sini. Kemudian jika loginnya itu tidak berhasil, maka ada extend invalid credentials. Ini mengembalikan jika admin salah login. Kemudian admin juga bisa mengelola rekap transaksi, mengelola barang, dan juga menerima laporan. Ini include dengan melaporkan barang yang dilakukan mahasiswa. Jadi laporan ini berdasarkan laporan dari mahasiswa. Kemudian di mahasiswa di sini bisa meminjam barang, mengembalikan barang, dan mengambil barang, dan juga melaporkan barang yang tadi tentunya. Kemudian lanjut ke activity diagram. Nah, di sini ada alurnya ya, ada dari mahasiswa, sistem, dan juga admin. Yang pertama di sini di start dulu dari sistemnya, di sini menampilkan halaman utama. Kemudian dari admin dulu, di sini admin bisa login, kemudian sistem akan menampilkan form login, kemudian admin akan memasukkan username dan passwordnya. Jika salah, maka kembali menampilkan ke form login. Jika berhasil, maka akan menampilkan dashboard admin. Kemudian di sini admin bisa di dalam dashboard admin bisa mengelola barang, kemudian ke bawah lagi bisa melihat rekap transaksi barang, menerima laporan, boleh ke bawah lagi, menerima notifikasi, memfilter rekapan per bulan, mengekspor rekapan, dan mengunduh hasil ekspor. Di sini tentunya ada kontribusi juga dari mahasiswa, kita lihat. Di sini mahasiswa bisa memilih jenis transaksi ya, yaitu mengambil barang, meminjam barang, mengembalikan barang. Di sini ada 3 opsi, mahasiswa bisa memilih. Kemudian untuk mengambil barang dan meminjam barang, di sini akan tertuju pada memilih barang pada list. Kemudian barang yang memiliki kondisi yang baik, ya atau tidak. Jika tidak, akan membuat laporan, kemudian tertuju ke admin, akan dilaporkan ke admin. Jika barang kondisi baik, maka akan masukkan keranjang, kemudian mengisi form, kemudian di sistem akan dicatat transaksinya. Transaksi ini akan dilihat juga oleh admin, dengan melihat rekap transaksi barang. Kemudian di sistem di sini, apakah sisa stok di bawah batas stok? Jika iya, maka memberi notifikasi bahwa barang berada di bawah stok kepada admin. Kemudian jika barangnya masih ada, memberi notifikasi bahwa transaksi berhasil. Kemudian mahasiswa menerima notifikasi transaksi berhasil. Kemudian untuk mahasiswa, jika opsinya adalah meminjam barang, maka dia akan mengembalikan barang di sini. Sama juga mengisi data peminjaman, kemudian sistem memberi list peminjaman, dan mahasiswa konfirmasi peminjaman. Kemudian di sini akan update database dan memilih barang pada list, memilih barang yang akan dipinjam pada list. Prosesnya sama seperti mengambil barang tadi. Kemudian lanjut ke sistem, ke bawah. Nah, di sini tadi kan admin sudah melihat rekap transaksi barang, kemudian memfilter rekapan per bulan, kemudian admin bisa mengekspor rekapan, sistem memproses ekspor, kemudian rekap ini dalam bentuk Excel atau PDF, kemudian admin bisa mengunduh hasil ekspor, dan berakhir sudah sistemnya. Kemudian lanjut ke mockup UI untuk website kita. Ini adalah
tampilan dashboard utama ya. Di sini baik untuk admin maupun user. Kita masuk dari sisi pandang user terlebih dahulu ya. Di sini user bisa melihat ada peraturan yang harus dipatuhi, kemudian melihat sekilas produk-produk yang tersedia. Kemudian di sini ada 3 opsi. Ada kembalikan barang, ambil barang, pinjam barang, dan juga ada contact us. Di sini kalau kita klik, itu akan menuju ke WhatsApp admin untuk memberitahu bahwa barang ini rusak atau sudah habis gitu. Kemudian ada opsi ambil barang, pertama diklik. Ini akan menampilkan list barang dan juga kita bisa filter berdasarkan kategori barang-barang tersebut. Kemudian ketika kita klik tanda plusnya itu akan tersimpan di dalam keranjang. Kemudian kita klik keranjangnya warna hijau dan akan menuju ke form untuk pengambilan barang. Di sini ada list barang-barangnya, kemudian ada item. Nah, di sini mahasiswa diminta untuk mengisi NIM, nama, dan juga tanggal pembelian. Ketika sudah diisi, maka tinggal klik ambil barang. Dan muncul notifikasi pengambilan berhasil dan klik OK. Ini datanya nanti akan langsung terekap di admin ya. Kemudian untuk pinjam barang, diklik. Di sini ada list barangnya juga tentunya, ada file kategori, sama seperti tadi untuk mengambil barang, kemudian pinjam. Nah, di sini ada list-list barang yang dipinjam, kemudian di sini ada beberapa tambahan form. Nah, itu ada kontak mahasiswanya, nomor telepon, kemudian ada tanggal dipinjam, tanggal kembali, dan syarat dan ketentuan. Di sini kalau semua sudah diisi, maka tinggal klik pinjam barang, dan akan muncul notifikasi peminjaman berhasil. Lalu klik OK. Kemudian barang yang dipinjam akan dikembalikan dengan cara klik kembalikan barang. Nah, di sini ada form untuk mengisi data mahasiswa, itu ada NIM, nama, dan tanggal dipinjam barang tersebut. Setelah dimasukkan semua, baru klik cari data Anda. Nah, di sini akan muncul data sesuai apa yang mahasiswa pinjam tadi, sesuai data mahasiswa. Ada list barang, total item, NIM, nama, tanggal dipinjam. Kemudian setelah benar semua, mahasiswa bisa mengklik kembalikan barang. Dan muncul notifikasi pengembalian berhasil. Kemudian untuk admin ya, di sini ada di atas ada admin login. Ini admin bisa mengisi username, password, kemudian login. Di sini ada list produk yang tersedia ya di database. Di sini ada produk, harga, stok, dan action. Sini bisa untuk edit sama untuk dihapus ya. Kemudian ada tombol riwayat peminjaman, riwayat pengambilan, dan notifikasi. Bisa juga difilter berdasarkan kategori ataupun add item di sini untuk menambah produk. Kita coba ke add item dulu. Ini ada tambah produk yaitu nama, stok, lokasi, deskripsi, tipe, stok minimum, harga, kategori, flyer, dan foto. Kemudian bisa add produk, back. Di back aja ke admin dashboard. Nah, kemudian untuk melihat detail barangnya juga bisa diklik barangnya di produk yang paling pertama. Nah, ini detail barangnya bisa dilihat sesuai yang kita add tadi. Di back. Kemudian bisa actionnya di sini ada edit barang dengan memencet klik icon pensil ketika ada perubahan barang ya. Di back lagi. Kemudian di sini ada riwayat peminjaman, itu melihat riwayat barang yang dipinjam oleh mahasiswa. Klik riwayat peminjaman, di sini ada NIM, nama, produknya, jumlah, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan statusnya apakah itu sudah selesai dikembalikan atau masih dipinjam gitu. Bisa difilter juga berdasarkan tanggal. Kemudian di sini ada export, itu bisa mengunduh hasil rekapan ya. Kemudian kita ke riwayat pengambilan, kembali dulu ke admin dashboard. Ini bisa klik riwayat pengambilan. Ini riwayat pengambilan yang barang yang diambil ya, yang tidak dikembalikan lagi, yang diambil. Kemudian ada lagi satu yaitu notifikasi. Nah, di sini notifikasi itu menunjukkan barang ketika dia berada di bawah stok. Misalnya di sini stok yang diminta adalah 100, jika barang itu stoknya di bawah 100 maka akan muncul notifikasi. Kita juga bisa mendelete-nya dengan clear all, maka notifikasi ini akan hilang semua. Mungkin cukup sekian untuk UI desainnya. Dilanjutkan ke rekan saya. Oke, lanjut gitu ya dari saya. Dan itu saya akan menjelaskan IRD dan juga kelas diagram. Boleh gitu buat share screen-nya. Nah, jadi di sini kita udah buat IRD-nya, yang dimana itu ada beberapa entitas dan atributnya, kayak
admin. Nah, di admin itu dia standalone yang dimana dia berdiri sendiri gitu, tidak terhubung ke relasi yang lain gitu. Nah, jadi kalau di admin itu dia menyimpan data akun admin yang mengelola sistem gitu, kayak di atributnya ada ID admin, username dan password seperti biasa. Terus di yang kedua itu ada barang. Nah, di barang itu banyak menyambung ke relasi yang dimana menyambung ke atribut-atribut entitas yang lainnya gitu. Nah, di barang ini dia menyimpan informasi tentang barang dalam inventarisnya gitu. Yang dimana itu atributnya itu ada di barang, nama barang, ID kategori, stok, lokasi, deskripsi, tipe, stok minimum, dan juga harga. Selanjutnya kita lanjut ke kategori. Nah, di kategori itu dia mengelompokkan si barang itu berdasarkan kategori gitu. Buat atributnya itu ada ID kategori dan juga nama kategori. Terus kalau yang selanjutnya itu ke barang foto. Nah, di barang foto itu dia menyimpan foto gitu. Buat menyimpan foto gitu buat si barangnya. Buat atribut itu ada ID foto dan juga ID barang, juga foto. Selanjutnya ada barang masuk. Nah, di barang masuknya itu dia menyimpan data barang yang masuk dari supplier gitu. Nah, buat atributnya itu ya ID masuk, ID barang, ID suppliernya, relasi dengan supplier gitu. Terus ada jumlah dan juga tanggal masuk. Selanjutnya itu ada supplier. Nah, si supplier itu menyimpan data supplier yang memasok barang gitu. Buat atributnya itu ada ID supplier, nama supplier, kontak dan alamat. Selanjutnya ada ke peminjaman. Di peminjaman itu ada dia menyimpan data peminjaman barang dari mahasiswa gitu. Buat atributnya itu ada ID peminjaman, ID barang, relasi dengan si barangnya, terus ID mahasiswa itu relasi dengan mahasiswa, terus ada jumlah, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan juga status. Terus buat pengambilan, di pengambilan itu dia menyimpan data pengambilan barang dari mahasiswa gitu. Terus buat atributnya itu ada ID pengambilan, ID barang, relasi dengan si barang, terus ID mahasiswa, relasi dengan mahasiswa, terus ada jumlah dan juga tanggal ambil. Selanjutnya ada mahasiswa. Di mahasiswa itu dia menyimpan data mahasiswa yang melakukan peminjaman atau pengambilan barang. Buat atribut itu ada ID mahasiswa, nama mahasiswa dan juga kontak. Mungkin boleh lanjut ke kelas diagramnya aja langsung. Nah, oke, jadi di kelas diagram itu kita bisa ngelihat gitu ya lebih detailnya kayak relasi antar kelasnya itu kayak gimana. Lanjut, nah, yang pertama itu kita ke admin dulu. Yang dimana si admin itu dia eh, punya kayak admin controller dan juga view login gitu. Nah, buat admin ke view con, apa? Buat admin ke admin control itu adalah buat si apa ya logika bisnisnya gitu kayak admin controller itu buat logika bisnisnya kayak si user tuh di admin itu ada apa aja kayak seperti bisa kita lihat itu ada login, logout, dan juga eh, apa ya ubah password. Nah, terus selanjutnya ada view login admin. Nah, di view login itu bertanggung jawab untuk menampilkan forum login dan hasil login admin. Selanjutnya kita ke bawah gitu ada barang. Nah, di barang itu dia kan banyak relasinya gitu ya. Nah, jadi di barang kita ke kategori gitu. Barang ke kategori itu dia berhubung relasi itu many to one yang dimana satu kategori itu dapat memiliki banyak barang gitu. Selanjutnya, oh ya itu kita bisa lihat kita ada getter setternya gitu ya. Ada metode-metodenya gitu. Selanjutnya ada eh, barang dari barang ke barang foto itu adalah one to many yang dimana satu barang itu bisa memiliki banyak foto dan satu foto itu hanya terkait dengan satu barang aja. Terus dari barang ke barang masuk itu one to many buat relasinya, yaitu satu barang dapat memiliki banyak riwayat barang masuk gitu. Terus buat setiap barang masuk itu dicatat dalam barang masuk gitu. Ya, itulah pokoknya. Terus dari barang masuk itu dia berhubungan ke supplier, yang dimana supplier itu many to one, satu supplier bisa memasok banyak barang masuk gitu. Dan setiap barang masuk itu berasal dari satu supplier. Terus dari barang ke peminjaman ini buat relasinya itu one to many. Satu barang bisa dipinjam berkali-kali dan satu peminjaman hanya terkait dengan satu barang. Selanjutnya ada barang dari pengambilan. Nah, barang dari pengambilan itu buat relasinya itu one to many. Satu barang bisa diambil berkali-kali. Selanjutnya itu peminjaman dari mahasiswa. Nah, peminjaman ke mahasiswa itu adalah many to one, yang dimana satu mahasiswa bisa melakukan banyak peminjaman. Dan setiap peminjaman dilakukan oleh satu mahasiswa. Selanjutnya ada pengambilan ke mahasiswa. Nah, di mana itu many to one. Satu mahasiswa bisa mengambil banyak barang dan juga setiap pengambilan hanya dilakukan oleh satu mahasiswa. Nah, selanjutnya kita lihat ada bisa geser ke kiri dari atas. Nah, bisa lihat itu ada barang controller, ada peminjaman controller dan yang lain-lainnya. Yang dimana itu adalah buat logika bisnisnya gitu. Ketika di barang controller itu kita eh, ada apa aja gitu buat si usernya. Yang pertama itu ada tambah barang, ada edit barang, ada hapus barang, ada tampil barang, ada cek stok, tambah stok, hapus foto,
terus ada validasi data input, dan juga filtering barang berdasarkan kategori. Terus kalau ke bawah, nah di bawah itu ada peminjaman controller. Di peminjaman controller itu ada pinjam barang, kembalikan barang, cek status, dan juga filtering untuk berdasarkan bulan. Lalu, eh, nah di pengambilan controller itu ada pengambilan barang dan juga filtering berdasarkan bulan itu buat si logical bisnisnya. Terus boleh ke atas. Oh, udah ya. Oke. Oh ya, itu buat view admin dashboard tuh kayak ya dari admin langsung berhubung ke view admin dashboard. Kalau dari aku udah sih mungkin buat si kelas diagramnya. Aku serahin ke rekan saya selanjutnya. Oke, mari kita lanjut saja ke bagian sequence diagram. Untuk sequence diagram kita dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada merekap peminjaman, merekap pengambilan, terus mengolah data, terus login, dan sequence diagram dalam pandang user mahasiswa yaitu pas peminjaman, pengambilan, laporan, dan pengembalian. Oke, sekarang kita fokus ke backup peminjaman dulu. Nah, di sini ada aktor admin. Aktor admin ini pertama akan memencet tombol rekap peminjaman. Nah, tombol rekap peminjaman yang di mana? Jika kita lihat di mockup UI, coba kita scroll ke bawah di sini tuh. Nah, tombol rekap peminjaman tuh intinya mah menunya. Jadi pas kita pencet akan pindah ke sini gitu. Terus lanjut habis itu habis pencet ini akan pindah ke laman page yang ini. Peminjaman. Nah, ini. Lalu habis ini di sini bisa filter juga. Bisa dari per tahun, bisa per bulan, tapi di sini per bulannya cukup. Lalu setelah itu, filter ini akan divalidasi ke kelas peminjaman sendiri. Lalu habis itu bisa dari peminjaman ini kita bisa ekspor rekapan hasil rekornya. Tapi itu jika berhasil. Jadi aku lupa ini tuh jika berhasil akan terekspor datanya. Jika tidak berhasil akan munculkan data kosong dan kembali ke rekap peminjaman. Oke, lanjut ke rekap pengembalian. Untuk segi isinya sama ya, peminjaman sama pengambilan, jadi tidak usah dijelaskan lebih lanjut. Yang bedanya hanya ya tombolnya, terus kayak namanya kontrol juga beda. Yang tadi peminjaman, sekarang pengambilan. Oke, selanjutnya di sini ada sequence diagram untuk mengolah data dalam sisi pandang user admin. Di sini admin bisa melakukan CRUD atau yang bisa disebut dengan create, read, update, dan delete. Pertama-tama untuk tambah, di sini jika kita pencet tambah akan langsung ke redirect ke page ini. Lalu di sini akan menginput data-datanya. Habis itu divalidasi dulu datanya apakah berhasil atau tidak. Jika berhasil akan bisa ketambah barangnya ke database. Jika gagal, misalnya fieldnya ada yang kosong, akan diberi warning dan balik lagi ke admin dashboard. Jadi bukan pertama-tama. Untuk yang berhasil di sini akan tambah barang, terus tambah barang ini akan nambah barang ke database, lalu si database barang ini akan untuk meng-query add, lalu akan muncul notifikasi data berhasil ditambahkan jika sudah ditambah query add-nya. Lalu untuk edit juga sama ya, sama persis kayak tombol tambah. Jadi di sini ya, page ini. Jadi pertama-tama isi dulu data inputnya, terus validasi dulu datanya apakah valid atau enggak. Kalau valid langsung tambahkan ke edit, maksudnya barangnya edit di database. Jika gagal akan memberikan warning seperti warning field kosong dan pindah ke admin dashboard. Lalu ada tombol hapus. Untuk tombol hapus sedikit berbeda. Jadi pertama-tama kalau hapus itu kan nggak ada formnya ya, berarti langsung saja delete gitu. Jadi pas kita pencet tombol hapus, pas kita di sini pencet tombol hapus, akan validasi data dulu apakah mau dihapus. Jika mau akan dihapus datanya ke database, lalu database akan meng-query delete dan akan memberi notifikasi data berhasil dihapus dan redirect kembali ke admin dashboard. Oke, selanjutnya yaitu dalam sisi pandang mahasiswa. Pertama-tama di laporan terlebih dahulu. Untuk yang mahasiswa itu, nah ini. Pertama-tama mahasiswa melihat laman dashboard. Lalu dari view laman dashboard, view dashboard ini ada tombol contact us, tombol ini. Jika kita pencet tombol ini akan langsung ke redirect ke chat website admin. Nah, di situ di situ mahasiswa bisa mengirim pesan ke admin tentang keluhan terkait barang-barangnya. Misalkan itu ada barang yang hilang, ada barang yang rusak, atau apapun itu bisa dikonsultasi dengan admin. Lalu lanjut ke peminjaman. Untuk peminjaman, bisa kita lihat yang ini peminjaman. Jadi pertama-tama melihat laman dashboard dulu, lalu pindah atau pencet klik tombol pinjam barang, akan pindah ke page ini.
Lalu habis melihat daftar barang, mahasiswa bisa tambahkan barang ke keranjang. Jadi pas kita pencet plus ini akan, nambah juga di keranjangnya juga. Kalau udah semua yang mau ditambah atau mau dipinjam, akan, pencet tombol ini lalu pindah page ke sini. Ya halaman keranjang, lalu di sini kita bisa ubah atau hapus pesanan, lalu bisa isi form pemesanan dari NIM, nama, kontak, maaf, dari NIM identitas mahasiswanya, nama, terus kontak. Lalu ada tanggal dipinjamnya mau kapan, lalu ada tanggal kembali, kira-kira, barang ini dikembaliin mau kapan. Lalu jika udah di-submit, akan langsung mencek sini, pinjaman berhasil, dan data akan terekap ke database. Harusnya ini ada kembali lagi ke, apa namanya, ke dashboard, tapi intinya dapat. Kalau lanjut ke sequence diagram pengambilan, sebenarnya secara alur mirip ya, bedanya tuh penamaan doang. Jadi kalau yang tadi tuh peminjaman, kalau sekarang pengambilan. Jadi kayak dari dashboard ke daftar barang, terus misalnya mau tambah barang ke pengambilan, pindah barang, mau ubah atau hapus, isi form, submit, lalu data terekap. Lalu lanjut ke sequence diagram bagian pengembalian. Nah, di sini, mahasiswa bisa melihat dashboard pertama di sini, lalu pindah halaman ke data peminjaman, yaitu klik tombol ini, akan pindah ke sini. Nah, pertama-tama, mahasiswa disuruh untuk isi form identitas mahasiswa dan tanggal dipinjam. Jadi isi dulu NIM-nya, terus nama, terus tanggal dipinjamnya, tanggal berapa. Nanti tuh, pas dipencet cari data Anda tombol ini akan ke-redirect ke page berikutnya, yaitu keranjang user pinjam. Di sini tuh akan memperlihatkan data pinjaman sesuai tanggal dipinjam, lalu, jika sudah lihat, data peminjamannya, kita bisa langsung, mengembalikan semua barang itu dengan, memencet tombol ini. Lalu data itu akan terekap di database dan, akan ada notifikasi pengembalian barang berhasil dieksekusi dan akan kembali ke, view pengembalian. Dan ya itu saja untuk sequence diagram. Boleh lanjut ke rekan selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke progress Laravel. Jadi kita udah berhasil mengoneksikan dari Laravel sendiri dengan MySQL. Jadi bisa dilihat di sini pertama kita mengatur env-nya dulu. Di sini kita DB connection-nya yaitu MySQL ya. Kita pakai MySQL, DB host-nya, terus itu juga DB port. Terus ini nama database-nya apa, Deviota, dan juga username-nya kita pasang root. Nah, selanjutnya juga kita atur di database. Jadi yang bagian MySQL, ini kan sebenarnya ada beberapa banyak. Kita pakai yang MySQL, jadi MySQL kita ganti dulu DB Deviota, habis itu juga root. Untuk password-nya itu dikosongin aja. Selanjutnya juga ada model barang, di mana ini barang, yang pertama table barang, terus juga ada ID barang sebagai primary key. Ini kita belum masuk ke relasi ya, karena kan di sini kan ID kategori harusnya relasi dengan barang, namun kita belum sampai situ, kami masih mencoba untuk mengkoneksikan dulu. Ini udah masuk, habis itu baru masuk dari model ini kita masuk ke barang controller. Di sini ada jadi pertama the index connection, dia akan dia untuk koneksi ya, di sini koneksi. So baru ada validate ini untuk ketika menambahkan barang. Jadi controllernya ini bagian sini. Nah, selanjutnya untuk ke bagian view-nya itu melalui web dulu, web PHP. Jadi ada root-nya dulu, kita ada pakai root. Barang ini indeks untuk tampilan awal. So ini untuk kalau misalkan untuk menambahkan barang. Nah, ini kita ada DB connection. Ini jadi untuk masih lihat aja kalau sukses dia akan menunjukkan kata kalimat sukses dengan nama DB connection-nya. Habis itu kalau gagal dia akan gagal koneksi ke database. Misalnya ini indeks ini ya untuk menambahkan barang sekaligus mengisi data-data dari barang itu sendiri. Ini dengan catatan ini kita baru barang ya, karena kita baru mengkoneksikan. Oke, kita cek aja. Jadi untuk yang connection sendiri saya coba refresh. Oke, ya udah bisa dilihat di sini ada sukses. Jadi udah terkoneksi gitu. Selanjutnya juga untuk yang barang. Nah, yang barang ini ID ini sesuai dengan yang ada di database itu sendiri. Nah, untuk kita coba aja apakah dia suka atau tidak. Kategori ini kita masih angka ya, karena tadi saya udah bilang dia belum terkoneksi. Stamina misalnya 24, ya selanjutnya kita tambahkan barang. Nah, kalau sini kan dia udah masuk ya. Nah, berarti kalau terkoneksi dengan database, harusnya database juga ada gitu, ada tambahan barang tersebut.
ya di bagian ID barang. Nah, ini menandakan bahwa Laravel dengan database sudah terkoneksi dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang progres kita tentang dokumen teknis ya. Dari dokumen teknis sendiri, kami sudah mulai mengisi ya dari mulai dokumen teknis, dari judulnya, terus juga untuk PT-nya, terus juga ada nama-nama ini. Selanjutnya sini kami juga udah mengisi bagian ini untuk dari tujuan penulisan dokumen, jadi dokumen ini berdiri untuk apa, terus juga ada ruang lingkup masalahnya seperti apa gitu. Ini juga udah terjawab ketika kami pertama kali melakukan meeting bersama Kang Farhan selaku dari CEO dari PT Deviota itu sendiri. Sini juga ada slide-slide dari dokumen, sudah referensi, ada deskripsi umumnya seperti apa. Terus juga ada ini kebutuhan perangkat lunak juga kita udah mulai isi. Mungkin ini nanti nggak benar-benar, tapi ini akan ada penyesuaian nanti di lain waktu, tapi ini untuk kita isi sebagai gambaran awal dulu. Terus juga sistem ini menyediakan berbagai fungsi utamanya apa, karakteristiknya apa, kebutuhan termuka eksternalnya apa. Terus juga ini modelnya udah mulai kita masukin ya, ini activity diagram, nanti ada sequence diagram, belum kita masukin. Terus ada diagram hubungan atau ERD, udah kita masukin diagram kelas dan lain sebagainya, nanti akan menyusul gitu. Nah, untuk yang terakhir mengenai PKS atau perjanjian kerjasama. Jadi kita kebetulan kita udah mengirimkan jadi kita udah nandain nih kira-kira bagian-bagian. Jadi kebetulan sebelumnya dari Kang Farhan atau selaku dari pihak mitra itu sendiri, dia bilang bahwa kita tinggal kasih aja dari template-nya, tapi kita kita tandain bagian mana aja yang harus dia isi gitu. Jadi nanti jadi kita kasih ke dia, nanti dia kasih ke kita. Habis itu nanti kita minta nomor, habis itu baru kita kasih ke Bapak untuk menanyai apakah ini sudah benar atau enggak untuk melakukan revisi dan sebagainya. Ini bagian nomor mitranya kita udah tandain, ada nama perwakilan mitra, jabatan, nih SK, surat kuasa ini kita kasih opsional karena menyesuaikan apakah dari pihak mitra itu punya nggak surat kuasa ini. Kalau tidak ada ya nanti kita hapus. Nah, ini juga nama perusahaan dan lembaga dan juga alamat lengkap dari perusahaan itu sendiri. Nah, kemungkinan ini alamat lengkapnya mungkin untuk di PT Deviota ini nanti dia menggunakan lab dari TB sendiri. Jadi ya, tapi itu kembali lagi nanti mitranya, nanti kita dapatnya seperti apa. Di pihak satu kita sudah baca mengenai itu sudah tujuannya juga, ruang lingkupnya sudah, jangka waktunya, jurusnya juga ini udah kita ganti ya, PT Deviota. Saya ini juga nanti diisi juga mulai dari alamat, nomor telepon, email, jadi menyesuaikan. Setelah ini juga tanggal, hari tanggal itu nanti akan kita isi ketika kami akan mulai meminta tanda tangan dari para pihak, dari pihak satu, pihak kedua, saksi-saksi juga. Jadi kita akan start dari situ dan juga tanggalnya juga. Dan juga kita minta untuk nama gelar, NIP-nya juga. Dan juga nanti di bagian ini kan dari saksi tetap dari FMIPA atau Prodi juga kan udah ada dari Pak Nur Salman selaku ketua program studi, juga ada dosen pembimbing Pak Edi, dan juga untuk jabatan saksi perusahaan nanti kita akan mengkomunikasikan lagi terkait kira-kira siapa dari pihak mitra yang akan menjadi saksi untuk di perjanjian kerjasama ini. Mungkin untuk progres kami segitu aja mungkin ya Pak. Untuk lanjutan lagi mungkin kami akan pertama membuat pastinya diagram-diagram yang melengkapi semua diagram yang sudah ada di template dari dokumen teknis, dan juga kami juga akan sejalan dengan melakukan sudah mulai melakukan monogram dari sistem itu sendiri gitu. Jadi supaya bisa jalan dengan baik dan bisa tepat waktu istilahnya. Oke, mungkin udah selesai ya untuk dari progres kami. Ini mungkin udah minggu ketujuh kami. Segitu untuk progresnya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.